البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indah ya Nabil, apa kemarin syarat diterimanya amal? Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Dan kemarin telah disebutkan dalilnya. Jika di antara dalil yang mengumpulkan dua syarat ini dalam satu ayat, apa itu Umar? Baik, qala Allah Ta'ala, "Kama yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, inilah ikhlas. Wa huwa muhsin, dalam keadaan berbuat ihsan, maksudnya dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah orang yang betul-betul berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali agama Allah yang kokoh. Ayat yang lain Ahmad. Nah, ini lebih sharih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat yang ini ditambahkan di surat apa? Ayat berapa? Di surat Al-Kahfi. Ayat 110. Nah, ditambahkan ikhwan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah dengan amalan saleh. Ini dalil untuk mutaba'ah. Kenapa? Karena amalan tidak disebut saleh kecuali kalau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyamal 'amalan shalihan, kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia menyekutukan dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, satu ayat ini mengumpulkan dua syarat tadi. Nah, di surat apa tadi Ukasha? Al-Kahfi ayat 110. Kan ditulis. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-106. Mada nusammil amala idza lam yakun ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita menamakan apa tentang suatu amalan apabila tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau dengan kata lain, amalan apabila tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita namakan apa? Wal jawab yusamma bid'ah. Amalan seperti itu dinamakan bid'ah. Berarti dari sini ikhwan fillah, kita bisa memetik bahwasanya semua amalan ibadah, semua amalan yang diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah. Baik. Apa dalilnya? Wa dalil hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu nasihat yang sangat mendalam. Dzarafat minhal 'uyun wa wajilat minhal qulub. Yang mata-mata mencucurkan air mata dikarenakannya. Dan ini keadaan para sahabat, orang-orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut tatkala diperingatkan, diberi nasihat, air matanya menetes. Sebagaimana telah kita lewati dulu dalam 7 golongan yang Allah berikan naungan, di antaranya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian kemudian air matanya menetes. Bercucuran karena takut kepada Allah. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati menjadi apa? Menjadi gentar, dalam artian takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina. Maka kemudian seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang mau berpisah. Dan seorang yang mau berpisah ketika memberikan nasihat tentunya nasihat yang mendalam. Famadza ta'hadu ilaina, maka apa yang engkau wasiatkan betul-betul kepada kami. Dalam artian al-ahd yaitu suatu wasiat yang betul-betul mengikat. Maksudnya jadi ketika dirasakan itu seperti wasiat seorang yang mau berpisah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Dalam riwayat yang lain, famadza ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat. Adapun wasiat kepada Allah, ini wasiat dari Allah dan untuk umat ini dan juga umat-umat sebelum kita. Dan hadis ini menunjukkan juga merupakan wasiat Rasulullah SAW. Karena dengan takwa, seorang akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kesuksesan. Ingin sukses, ingin beruntung, kuncinya takwa. Nah, apapun tanpa ketakwaan Anda akan mencapai keberuntungan. Makanya wasiat yang terus-menerus diulang ya wasiat untuk bertakwa. Dalam khutbah-khutbah, dalam mau'idhah, diawali dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in 'abdan habasyiyah, walaupun dia seorang budak Habasyah. Jadi walaupun sebenarnya pemimpin ini tidak pantas menjadi pemimpin, atau walaupun cara mengambil kepemimpinan itu bukan cara yang syar'i, seandainya dia telah menjadi pemimpin, wajib untuk mendengar dan taat. Sehingga pada hadis ini khonifillah terdapat faedah yang banyak berhubungan dengan masalah kepemimpinan, masalah imarah. Di antaranya hadis ini secara tersirat menunjukkan apabila cara memilih pemimpin itu bukan cara yang syar'i, kemudian dia sudah tetap menjadi pemimpin, tetap kaum muslimin wajib mendengar dan taat. Bagaimana dalilnya? Karena budak Habasyah, budak Habasyah itu secara syar'i tidak berhak jadi pemimpin. Karena pemimpin atau amir secara syar'i harus dari apa? Dari Quraisy. Dari Quraisy. Berarti kalau kemudian budak Habasyah menjadi amir, menjadi pemimpin, budak lagi. Minimal orang merdeka yang jadi pemimpinnya tidak. Ini abdan Habasyah, seorang budak kok jadi pemimpin, apalagi jadi khalifah.
Berarti cara dia untuk meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak syar'i, baik itu dengan kudeta, memberontak atau yang lain. Demikian pula seandainya suatu pemimpin dipilih melalui jalur demokrasi yang notabene ini adalah jalur yang tidak syar'i. Atau terlanjur seorang pemimpin adalah wanita. Ini juga pemimpinnya yang tidak pantas jadi pemimpin. Tapi kalau sudah terlanjur, apakah kemudian memberontak? Nah, selama dia muslim, dan menegakkan salat, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la ma aqamu fikumus salat. Tidak. Selama mereka menegakkan pada kalian itu salat, tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari mendengar dan taat. Nah, dan pembahasan tentang masalah ini panjang. Nah, karena bukan inti dari poin ini, insyaallah kita bahas di tempat yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi adanya ikhtilaf, ikhwanillah, merupakan sunnatullah. Merupakan perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, sebagai apa? Ujian. Nah, sebagai ujian. Siapa-siapa yang betul-betul kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perselisihan manusia. Makanya Nabi SAW di sini khabarkan adanya perselisihan, juga berikan khabar jalan keluar. Kalau kita ingin menghilangkan perselisihan, tidak akan mungkin. Kemudian bingung kenapa kau berselisih? Tidak usah berselisih. Ini usaha yang tidak akan bisa engkau capai. Tidak akan tercapai ya Pak. Perselisihan itu sunnatullah. Sekarang kalau sudah terjadi perselisihan, apa yang ditempuh itu saja. Nah, karena menghilangkan perselisihan, sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentunya hal yang tidak akan mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita bagaimana mensikapi perselisihan yang ada agar bisa menempuh jalan selamat. Sehingga apa? Dari sekian kelompok yang berselisih, dia berada di atas al-haq. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan petunjuk, ar-rasyid, mereka yang membimbing dan mengantar manusia di atas di atas kepemimpinan yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwani fillah, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Senantiasa manusia akan berselisih kecuali orang-orang yang orang-orang yang Allah rahmati. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Cuman jalan ketika terjadi perselisihan apa yang hendaknya kita tempuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menentukan untuk kita berpegang teguh dengan sunnah. Sesuai dengan kadar kekokohan seorang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, maka dengan itu pula dia akan selamat pada setiap perselisihan. Akan selamat pada setiap perselisihan. Maka kapan suatu kaum ikhwanillah menyimpang dari sunnah, ya dia akan terpelanting. Akan terpelanting dalam dalam pendapat-pendapat yang lemah, akan terpelanting pada penyimpangan-penyimpangan, waliyadzubillah.
tamassaku biha wa amdu 'alaiha bin nawajid. Dikuatkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, betul-betul peganglah sunnah tersebut dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Disebutkan an-nawajid karena gigi ini kalau sudah menggigit ikhwanifillah itu yang paling kuat. Kalau gigi depan, gigit ikhwanifillah ditarik bisa ompong. Tapi kalau gigi geraham bisa lebih kuat. Diibaratkan untuk betul-betul kita pegang erat-erat ikhwanifillah, gigit sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat kemampuan kita. Karena sungguh memegang sunnah bukan perkara ringan. Ujian di tengah jalan pun tidak sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengatakan, al-muttabi' li sunnati kal qabid 'alal jamr. Seorang yang mengikuti sunnahku seperti orang yang memegang bara api. Seorang yang memegang bara api panas. Apalagi di awal-awal bara api kalau masih baru lebih panas dari yang lama, ya tidak. Apalagi kalau megangnya cuman ragu-ragu, ya semakin panas. Tapi kalau betul-betul kita erat memegangnya, panas di awal, setelah itu mati. Baru nikmat terasa. Makanya terkadang seorang Muslim ketika dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal dia mengenal kok ujian terasa banyak sekali. Ujian banyak, ya inilah panasnya memang. Dari sana sini keluarga semuanya mencela berat. Tapi ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengikuti sunnah seperti qabid 'alal jamr. Memang orang yang menggenggam bara api. Kalau dia genggamnya setengah-setengah, ya akan panas lebih lama. Bara api apalagi kalau dia cuma ragu-ragu, seakan ragu-ragu, ya panas kok yang dia dapat. Tapi kalau betul-betul kokoh dia genggam erat, tayyib, insyaallah akan cepat hilang panasnya tersebut. Seorang yang selamat, ya jangan dilempar. Karena kalau menginginkan sunnah, ya tadi memang. Tapi kalau nggak sabar, akhirnya dia lempar bara api tersebut, ya dia akan keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Sebab semua perkara-perkara yang baru itu bid'ah, dan semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Di sini yang menjadi inti dari hadis yang diinginkan yaitu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam syariat ini pada tata cara peribadatan mereka. Bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menjauhinya. Karena semua kebid'ahan adalah sesat, sebagaimana nanti pada poin-poin berikutnya akan kita bahas secara khusus. Bahwasanya semua bid'ah itu sesat tidak terkecuali. Na'udzubillahi min dzalik wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Walhamdulillahirabbil alamin.